Semua orang mengira rumah tanggaku sempurna, tapi tak ada yang tahu. Saat aku memeluk suamiku di malam hari, hatinya justru sedang berada di pelukan perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan, perempuan itu adalah sahabatku sendiri. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Alia duduk di meja makan dengan 2 piring yang sudah dingin, menunggu Fikri pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam dan ini bukan kali pertama suaminya pulang terlambat tanpa kabar. Dulu, satu pesan singkat saja cukup membuat hati Alia tenang. Tapi kini, notifikasi WhatsApp sunyi, bahkan centang biru tak muncul sejak sore. Ia mencoba menepis prasangka buruk, mungkin lembur lagi, gumamnya, meski suara itu terdengar sumbang di telinga sendiri. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Alia buru-buru berdiri, berharap melihat senyum Fikri dan pelukan hangat yang biasa ia rindukan. Tapi yang datang justru tatapan lelah tanpa kata dan aroma parfum asing yang menguar dari kemeja suaminya. "Maaf, banyak rapat," kata Fikri cepat, lalu berlalu menuju kamar mandi tanpa menatap Alia sedikit pun. Alia berdiri membeku, ada rasa aneh yang muncul di dada. Bukan hanya karena ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri, tapi karena ia hafal betul, itu bukan parfum Fikri. Dan yang lebih aneh, aroma itu familiar, terlalu familiar. Alia tak bisa tidur malam itu. Aroma parfum di baju Fikri masih tercium samar di hidungnya, menyesakkan dada. Ia bukan tipe wanita pencemburu, tapi perasaan perempuan tak pernah berbohong. Ada sesuatu yang berubah. Fikri semakin jauh, dan entah sejak kapan ia mulai pulang tanpa membawa cerita. Pagi harinya, Alia membuka lemari dan menemukan kemeja yang dikenakan Fikri semalam. Ia mendekatkannya ke hidung, dan aroma itu langsung menyengat kenangannya. Vanilla mask, mewangian yang hanya satu orang terdekat pakai, Rani. Dek, dadanya seperti dipukul palu, tapi ia belum berani menyimpulkan. Mungkin hanya kebetulan, mungkin Rani dan Fikri hanya bertemu dalam suatu acara. Tapi kenapa Fikri tak pernah cerita? Kenapa setiap kali nama Rani disebut tatapannya berubah? Alia memutuskan mencari tahu. Ia mulai memperhatikan kebiasaan suaminya, jam keluar rumah, alasan-alasan lembur, bahkan gelagat saat berbicara. Beberapa hari kemudian saat Fikri meninggalkan ponselnya di meja makan untuk ke kamar mandi, notifikasi muncul. Satu pesan masuk dari kotak yang disimpan sebagai R. Isi pesannya singkat, tapi cukup untuk menghancurkan dunia Alia. "Aku rindu kamu tadi malam." Tangan Alia gemetar saat membaca pesan itu. Rasanya seperti ditampar kenyataan yang selama ini ia tolak. Mata dan hatinya menjerit, tapi tubuhnya tetap diam, membeku di tempat. Ia buru-buru menaruh kembali ponsel di Fikri ke posisi semula sebelum sang suami kembali dari kamar mandi. Sepanjang sarapan, Alia menatap Fikri dalam diam. Ia ingin bertanya, ia ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Takut jika semua benar. Fikri terlihat biasa saja, terlalu biasa, seolah tak ada yang salah. "Besok aku ada dinas luar kota, 2 hari. Jangan lupa antar Alia ke Ciles ya," ucap Fikri santai sambil menyerut kopi. Alia hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati ia sudah mengambil keputusan. Malamnya Alia menelpon Rani, sahabat yang selama ini yang paling ia percaya, yang sering ia curhati soal pernikahan, soal Fikri, soal semua. "Halo Ran, besok kita bisa bertemu. Aku kangen banget, banyak yang pengen aku ceritain." Suara Alia bergetar, namun ia paksa terdengar biasa. Rani di ujung telepon tertawa kecil. "Bisa banget dong, kamu kok tumben manja." Alia tersenyum hambar. Ia tahu besok akan menjadi pertemuan yang menentukan antara sahabat dan pengkhianatan. Keesokan sore, Alia duduk di sudut kedai kopi favoritnya bersama Rani, tempat yang dulu sering mereka kunjungi untuk tertawa dan saling bercerita. Hari itu semua terasa berbeda. Udara terasa lebih pengap dan senyum Rani yang biasanya hangat kini terasa palsu.
Kamu kenapa, Li? Kok kelihatan murung banget? Tanya Rani sambil menyeruput minumannya, senyum tepis terukir di wajahnya. Alia menatap lekat sahabatnya itu. Mata yang dulu menatapnya dengan tulus, kini seperti menyimpan rahasia. Aku cuma lagi banyak pikiran aja, jawabnya pelan. Apa soal Fikri? Rani bertanya sambil memiringkan kepala, pura-pura peduli. Alia tersenyum pahit. Iya, belakangan dia berubah. Pulang malam, sering lembur, jarang ngobrol. Aku juga curiga dia selingkuh. Rani sedikit terkejut, tapi cepat menutupi dengan tawa tipis. Ah, masa sih? Fikri kan setia banget. Mungkin kamu terlalu mikir yang enggak-enggak. Alia membalas tawa itu, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Ia sudah memutuskan, ini bukan lagi saatnya ragu. Dengan tenang, ia keluarkan ponsel dan memperlihatkan screenshot pesan dari R di ponsel Fikri. Nomor itu punyamu kan, Ran? Kali ini, wajah Rani benar-benar kehilangan warna. Rani membeku, senyumnya lenyap, tergantikan oleh ekspresi panik yang tak bisa ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas di atas meja. Beberapa detik hening menjerat mereka berdua seakan waktu berhenti. Aku bisa jelasin semuanya, bisik Rani nyaris tanpa suara. Alia tetap diam, tatapannya tajam menusuk. Awalnya aku cuma curhat sama Fikri. Kamu ingat kan saat aku baru cerai tahun lalu, dia sering bantu aku, ngasih semangat, aku merasa ditemani, merasa diperhatikan, dan semuanya jadi terlalu nyaman. Suara Rani pecah, matanya mulai basah. Kalian tidur bersama? Tanya Alia pelan namun tajam. Rani menunduk, tak menjawab, tapi diamnya lebih keras dari ribuan pengakuan. Alia menarik nafas dalam, berusaha menahan amarah dan luka yang bergemuruh dalam dada. Kamu sahabatku, Ran, orang yang paling aku percaya setelah suamiku sendiri. Tapi ternyata kalian berdua yang menikam aku dari belakang. Rani menangis, tapi air matanya tak bisa menghapus dosa yang sudah terjadi. Alia berdiri dari kursinya, menatap sahabatnya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah membuka mataku. Tapi sejak hari ini, kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Dan Alia melangkah pergi dengan hati yang hancur namun kepala tegak. 2 hari berlalu sejak Fikri berangkat dinas luar kota. Tapi bagi Alia, itu adalah 2 hari paling sunyi dan menyakitkan dalam hidupnya. Ia menangis dalam diam, memeluk anaknya erat seolah ingin menyerap kekuatan dari satu-satunya cinta yang masih tersisa. Namun dalam kesunyian, Alia mulai berpikir jernih. Ia membuka catatan keuangan, mengecek surat-surat penting, dan mulai menyusun rencana, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebebasan. Saat Fikri pulang nanti, Alia sudah siap, bukan untuk bertanya, tapi untuk pergi. Fikri pulang dengan wajah lelah dan senyum tipis, berharap Alia menyambutnya seperti biasa. Tapi rumah terasa berbeda, tak ada aroma masakan, tak ada pelukan hangat, hanya keheningan yang menusuk. Di atas meja ruang tamu tergeletak sebuah map berisi dokumen, fotokopi, bukti perselingkuhan, surat kuasa, dan surat mediasi perceraian. Di sampingnya secari kertas kecil dengan tulisan tangan Alia. Terima kasih atas luka yang kamu beri. Kini aku memilih sembuh tanpa kamu, dan untuk pertama kalinya Fikri benar-benar merasa kehilangan. Alia duduk di taman kecil dekat rumah orang tuanya, menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, sementara hatinya perlahan menemukan kelegaan. Bukan karena luka sembuh, tapi karena ia tak lagi menyangkal. Ia telah memilih jalan yang menyakitkan, tapi benar, di sebelahnya putrinya tersenyum sambil menggambar. Dunia Alia belum sempurna, tapi setidaknya kini ia belajar tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, dan untuk pertama kalinya nafasnya terasa lega, karena luka ini justru membebaskannya. Malam itu Alia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lebih kuat. Di balik mata yang pernah sembab, kini ada cahaya keberanian.
Ia mengusap perutnya perlahan, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kehidupan kecil yang mulai tumbuh di rahimnya. Mulai hari ini, aku akan hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku dan anak-anakku. Alia tak butuh pembalasan, ia hanya butuh ketenangan, dan dari luka yang paling dalam lahirlah kekuatan baru. Karena dari pengkhianatan, seorang perempuan bisa terlahir kembali sebagai pejuang. 3 bulan telah berlalu, proses mediasi selesai dan Fikri memilih pergi tanpa banyak kata. Sementara Rani hilang dari semua lingkaran sosial, membawa aib dan penyesalan yang tak bisa ditebus. Alia kini menjalani hidup baru sebagai single mom. Ia membuka jasa catering rumah dari resep-resep warisan ibunya. Pelanggan berdatangan dan hidupnya perlahan membaik. Setiap pagi ia bangun dengan senyum, bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena ia tahu dirinya telah selamat. Suatu sore saat menjemput anaknya pulang sekolah, sang putri berkata, "Mama hebat, aku mau kayak mama nanti." Alia tersenyum, matanya berkaca. Di tengah luka yang dulu menghancurkannya, Alia menemukan kekuatan. Ia bukan lagi istri yang dikhianati atau sahabat yang disakiti. Ia kini seorang perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, karena dalam setiap penghujung luka selalu ada awal baru dan Alia telah memilih untuk menang.